Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala berkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak kita ketahui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna sesuai yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya setiap amal, setiap perbuatan yang dibolehkan oleh syariat itu mesti mempunyai doa. Karena apa? Karena doa tersebut itu sebagian tata krama atau adab. Untuk apa? Untuk mengamalkan hal demikian. Semisal kita bangun tidur, ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau ke WC ada doanya, mau ke WC ada doanya, mau ke masjid ada doanya, dan lain sebagainya. Banyak sekali doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Maka oleh karena itu perlulah bagi kita mengetahui doa-doa tersebut agar apa? Agar amal sesuatu kerjaan yang dikerjakan oleh kita semua itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau akan dihitung sunnah, atau akan mendapatkan pahala. Ketika apa? Ketika amalan tersebut diniati baik, kemudian kita diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan asbab kita mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena di balik sunnah ada kejayaan, di balik sunnah ada kesuksesan. Tidak lain tidak bukan bekal kita nanti di akhirat kecuali apa? Kecuali mengamalkan agama secara sempurna, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW dengan khusyuk, dengan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan konsentrasi, dengan bersungguh-sungguh kita mengamalkan agama, bersungguh-sungguh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membacakan tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW mengenai doa makan. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman tsumma qala. Man, sudah saya katakan bahwa man di sini umum, baik untuk siapa saja, baik yang dewasa, baik yang udah tua, baik yang remaja maupun kanak-kanak, itu masuk semuanya kepada man ini. Man akala ta'aman, siapa saja yang makan satu makanan, summa qala, kemudian dia berkata alias dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am. Berdoa atau ini kata-kata memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, alladzi dat at'amani yang telah memberikan aku makan yang telah memberikan makanan ini kepadaku. At'amani hadza ta'ama warzaqanihi dan telah memberikan rezeki kepadaku, min ghairi haulin, tanpa daya, wala kuwatin, dan tanpa kekuatan. Ghufira, maka fadilahnya atau keutamaannya, ghufira lahu,
gufiro maka akan diampuni baginya ma taqaddama dosa yang telah terdahulu. Ya, dosa yang ia kerjakan terdahulu itu dia mungkin sebelum makan dia mencaci, mengejek seseorang atau menggibah atau namimah dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang itu berdoa atau mengatakan kalimat yang tadi ghufira lahu, maka dosa-dosa yang tadi itu akan dihapus. Ghufira lahu ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhara. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Ta'akhkhar itu adalah dosa yang akan datang, dosa yang akan dikerjakan. Tapi perlu kita ketahui ya, setiap fadilah kadang-kadang mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min danbihi, atau semua dosanya akan dihapuskan. Perlu kita ketahui, kita catat dengan baik bahwa dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Ya, dosa-dosa kecil yang banyak, kemudian di dosa-dosa itu akan terhapus. Sebab apa? Sebab kita mengatakan doa ini ketika makan. Nah, untuk dosa-dosa besar itu khususon. Jadi khusus apa? Khusus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali lagi terhadap dosa tersebut. Qala wa man labitha sauban. Nah, ini hadis ya sekaligus dua amal. Yang pertama tadi untuk makan, yang kedua ini untuk memakai pakaian. Memakai pakaian atau memakai baju. Wa man labisa sauban, dan barang siapa memakai baju faqala, kemudian dia berkata alhamdulillahilladzi kasani hada sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Ya, hampir sama kayak yang tadi bentuk doanya, cuman ada yang beda sedikit gitu. Nah, sama awalnya itu sama. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kasani, adalah zat yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Kasani hada sauba, adalah zat yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Wa razaqanihi, dan telah memberikan rizki kepadaku min ghairi haulin, tanpa ada keluh kesah, wala quwatin, dan tidak ada juga dari kekuatan. Ghufira lahu ma taqaddama min danbi, maka sama halnya seperti yang tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min danbi, akan dihapus dosanya. Ma taqaddama, jadi dosa yang telah lalu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan terjadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya. Saya ulang, ketika akan makan apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwatin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Kemudian untuk memakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Mungkin itu saja ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya. Mungkin kedengarannya katanya mudah, sepele sekali katanya. Jadi mudah. Ya mudah-mudah kalau kita tidak mengamalkan ya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan masalah mudah dan lain sebagainya, tapi di sini masalah beramal ya. Beramal, kita amalkan ya, sebaik mungkin, seistiqomah mungkin ya, semampu kita amalkan.
selagi kita masih mampu berkata-kata, selagi kita mampu ngomong gitu loh, maka kita ucapkan doa-doa tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan doa-doa tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.